Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Biar bagaimanapun risikonya, lebih-lebih polisi dan hansip yang telah disindir-sindir oleh orang tua Adam sebagai alat yang tidak punya rasa tanggung jawab, tidak bisa jadi pelindung rakyat. Begitulah kata ayah Adam. Tentu saja ini membuat Polri marah. Mereka tidak bisa bertindak gegabah. Kesalahan Erwin selama ini belum terbukti, jadi tidak bisa dituntut. Kini Polri sudah sependapat bahwa manusia harimau itu harus ditangkap, dan kalau tidak bisa ditangkap hidup akan dibinasakan. Mereka pernah mendengar dan membaca di dalam buku atau majalah bahwa jikalau manusia harimau dibunuh, maka setelah mati ia akan jadi manusia biasa kembali. Tidak ada manusia harimau yang setelah tewas tetap mempunyai tubuh harimau dan muka manusia. Orang tua Indah Hayati pun sudah mendengar tentang bencana itu. Begitu juga Indah. Mereka pun sudah mengetahui maksud penegak keamanan untuk menangkap atau membunuh Erwin. Dan mereka menggambarkan bahwa baik Erwin maupun Jalubuk pasti akan memberi perlawanan, sehingga akan terjadilah peperangan antara makhluk-makhluk aneh dengan manusia biasa bersenjata api. Dan menjadi tanda tanya dalam hati Indah, apakah suaminya nanti akan ditembak mati konyol begitu saja? Itu tidak adil, pikirnya. Suaminya hanya bertindak manakala perlu, membela diri atau keluarga, lain tidak. Dia belum pernah menjahil orang, melainkan orang lainlah yang selalu mau mencelakakan dia. Perburuan diintensifkan, lebih banyak dikerahkan tenaga manusia dengan berbagai macam senjata. Indah sudah membayangkan bahwa di rumahnya nanti akan terjadi pertumpahan darah. Selama ini pastilah suaminya akan mati ditembus oleh belasan atau puluhan peluru. Dia tidak mau kehilangan Erwin, walaupun dia hanya seorang yang kadangkala menjadi setengah harimau. Dia menyayanginya, mencintainya, dan dia merasakan bahwa belum pernah ada manusia menduduki hatinya sebagaimana makhluk ini telah berkedudukan mantap di dalam dirinya. Memang sekitar rumah Indah telah dikepung oleh orang-orang bersenjata yang bersembunyi. Kini perintah bagi mereka sudah lebih keras. Bukan lagi tangkap hidup, tapi tembak begitu kelihatan. Karena dia sudah lebih berbahaya. Kehidupan manusia harimau ini benar-benar mencengkam penduduk dan menimbulkan rasa takut yang tidak terkatakan. Tetapi sia-sialah mereka yang menantikan dia, dan kecewa pula mereka yang memburu. Erwin tidak kelihatan pulang dan tidak pula tampak entah di mana dia bersembunyi. 3 orang bersenjata semi-otomatis yang mendapat tugas khusus di dalam rumah Indah benar-benar ketakutan, walaupun mereka tidak perlu kompromi dengannya. Bagaimana kalau manusia harimau yang bagaikan hantu itu tiba-tiba sudah ada di belakang mereka, lalu mencekik atau merobek-robek diri mereka? Kalau dia tampil dalam keadaan seperti Erwin sehari-hari, masih bisa langsung ditembak. Tetapi kalau dia mendadak hadir dalam bentuk badan harimau muka manusia, atau sebaliknya, bagaimana? Apakah bukan senjata yang akan terlepas dari tangan mereka? Tiba-tiba, tanpa pertanda apapun, terdengar lagi suara auman harimau, keras dan dekat sekali, di dalam rumah Indah sendiri. Indah takut, bukan takut akan suaminya, tapi takut suaminya ditembak oleh ketiga petugas bersenjata itu. Auman itu disusul oleh suara dengus terengah-engah, bagaikan napas berat harimau setelah berlari kencang berkilo-kilometer jauhnya. Kemudian auman lagi tanpa kelihatan suatu apapun.
Ketiga petugas menjadi takut, sangat ketakutan. Mereka hayalkan bahwa mereka pasti akan diterkam dan dikoyak-koyak oleh macan itu. Dengan muka pucat dan kaki gemetaran, mereka meninggalkan rumah indah. Mengapa mesti malu? Kalau tidak malu, mereka harus mengorbankan nyawa. Dia ada di dalam, tetapi tidak kelihatan, teriak mereka setelah berada di luar. Mari kita serbu, kata seorang polisi yang jaga di luar, beramai-ramai. Tetapi ajakannya tidak mendapat respon. Yang lainnya diam tak berkutik. Seorang petugas malah berkata, "Lebih baik kita kembali ke kantor minta instruksi baru." Entah perintah apa lagi yang diharapkannya. Komandan mereka pasti tidak akan memerintahkan untuk membakar rumah indah. Dan inilah satu-satunya jalan untuk secara mudah membunuh harimau itu, karena ia tidak bisa dilihat dengan mata. Hanya diketahui kehadirannya di dalam rumah. Ajakan orang yang sebenarnya lebih suka jauh-jauh dari sana pun tidak dihiraukan oleh kawan-kawannya. Sedang mereka ketakutan itulah, terdengar pula suara auman itu di tengah-tengah mereka. Nah, sekali ini beberapa orang di antara mereka tidak dapat menahan celana jadi basah. Muka masing-masing putih bagaikan diri Adam ketika diangkat dari kuburan. Di rumah indah terjadi suatu keajaiban. Tanpa mereka duga, berdirilah di sana seseorang dengan pakaian kampung amat sederhana. Tiada beralas kaki, misai panjang dan putih. Matanya memancarkan sinar yang tak bisa ditentang oleh siapapun. "Kalian telah mengenal aku, Jalubuk dari Tapanuli Selatan. Aku sedih mendengar musibah yang menimpa kalian. Sebenarnya menimpa kita semua. Kita dihantui rasa takut, juga malu yang tak terhingga. Memang kalian telah keliru memilih anakku jadi salah seorang di antara kalian." Jalubuk diam, pandangannya tetap lurus ke depan. Erwin tidak akan kembali. Dia bisa hancur oleh peluru, tetapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, dia bisa menyebabkan banyak korban berjatuhan. "Di mana dia, Ayah?" tanya Indah. "Dia aman di sana." Erwin yang biasa, tak ada orang mengenal dia di sana. "Indah, jaga kandunganmu baik-baik. Semoga kau melahirkan seorang anak perempuan agar bebas dari pewarisan." Orang tua Indah terkejut mendengar anaknya telah berbadan dua, bukan tak ingin cucu, tetapi khawatir akan nasib bayi yang bakal lahir itu. Indah menangis mendengar kata-kata mertuanya, entah takut, entah sedih, entah gembira, karena akan melahirkan keturunan itu. Semoga anak perempuan, doanya di dalam hati, tetapi kalaupun kelak ternyata anak laki-laki, dia akan menyayanginya. Apakah bayi itu kalau laki-laki akan keluar setengah manusia dan setengah harimau? Badan Indah mendadak menggigil. Waktu berjalan terus. Adam tidak juga bisa bicara lagi. Orang tuanya minta bantuan dokter dan dukun-dukun ternama, tiada berhasil. Ada orang mengatakan bahwa makhluk yang mempunyai jadi gagu itu juga harus menyembuhkannya. Tetapi Erwin tidak bisa ditemukan. Orang tua Adam telah mengunjungi keluarga Indah, mohon maaf dan ampun atas dosa anaknya. Mohon bantuan agar Erwin sudi menyembuhkan Adam. Orang tua Indah tidak dapat membantu karena benar-benar tidak tahu di mana kini Erwin berada atau menyembunyikan diri. Sebenarnya bukanlah Erwin yang dengan sengaja membuat Adam jadi bisu atau gagu. Dia hanya memasukkannya ke dalam lubang sebagai suatu pelajaran baginya untuk nanti benar-benar tidak lagi menyalahgunakan uang untuk merusak orang lain. Tetapi Adam sepanjang malam itu ketakutan dan kedinginan. Mudah dimengerti karena dialah satu-satunya manusia hidup di dalam lubang
di antara ratusan atau ribuan kuburan yang berisikan mayat atau tulang belulang manusia yang telah tiada.